Baik, insya Allah kami sedang mencoba menghubungi Ustadz. Semoga Allah Ta'ala mudahkan, insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Qadar Allah ketiduran anak. Masya Allah. Allah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sudah dimulai? Baik, silakan Ustaz. Dapat dimulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ustaz Fadli sudah hadir. Silakan Ustaz Fadli. Halaman berapa? Coba bentar. Kemarin terakhir halaman 73, Zat. Poin 2. Al-Qism al-Thani yang terakhir. Idza kanat ad-duyun litamir usun thabitah daruriyah. 72. 73 qism yang kedua, Zat. Poin yang kedua. Sekarang masuk yang 74.
halaman 74. Empat yang masalah salisa. Nah, Ustaz. Fadhal fi. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam. Melanjutkan sedikit potongan yang di atasnya, Ustaz, untuk mengingat kembali poin terakhir. Wa bidzalika yatabayyan atharu hadhihi ad-duyun ala nisabi ma biyadil madin min amwalin zakawiyah wa anna ad-duyun tunqis min tilkal amwal. Thumma yunzaru ma baqiya fa in kana nisaban zukiya wa illa fala. Dengan demikian menjadi jelas bahwa pengaruh hutang-hutang tersebut terhadap nisab harta yang ada pada orang yang berhutang dari harta-harta zakat, bahwa hutang mengurangi harta tersebut. Kemudian dilihat apa yang tersisa. Maka jika hartanya mencapai nisab, maka dikeluarkan zakatnya, dan jika tidak mencapai, maka tidak ada kewajiban pada harta tersebut. Ya, Maka sudah kita jelaskan. sudah, Ustaz. Belum dibaca supaya untuk melanjutkan aja, Ustaz, yang kemarin. Ya sudah dijelaskan kan ya? Sudah. Lanjut. القسم الثالث إذا كانت الديون لتمويل عمل تجاري ماض عن حاجته الأصلية كمن استدان من البنك مبلغ مليون ريال لاستثمارها تجاريا مع التزامه بسدادها خلال 10 سنوات مقسطة في كل سنة 100,000 ريال فينقص القسط السنوي عندئذ من قيمة العروض والأموال التي في يده ويزكي ما تبقى أما المؤجل من الأقساط فلا ينقص كما تقدم. Bagian yang ketiga yaitu jika hutang-hutang tersebut untuk membiayai aktivitas bisnis yang melebihi kebutuhan pokoknya, seperti seseorang. Ya, yang melebihi kebutuhan pokoknya artinya kan udah kita jelaskan sebelumnya. Artinya dengan kondisi sekarang itu sudah terpenuhi dari bisnis, dari perdagangan itu kebutuhan pokok, tapi ingin memperluas. Ya, maka ini bagaimana? Kalau kurang dari kebutuhan pokok itu bisa ditutupi dari zakat hutangnya tadi dan mengurangi zakat juga. Ini sekarang berlebih. Lanjut. Seperti seseorang yang meminjam dari bank sejumlah uang sebesar 1 juta rial untuk ia investasikan dalam bisnis dengan komitmen untuk melunasinya dalam kurun waktu 10 tahun dengan diangsur setiap tahun sebesar 100.000 rial, maka angsuran tahunan pada saat itu mengurangi nilai barang-barang dan uang yang berada di tangannya. Dan ia membayarkan zakat dari apa yang tersisa dari hartanya, sedangkan hutang yang belum jatuh tempo dari angsuran tersebut tidak mengurangi hartanya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jelas ini. Dia butuh mengembangkan usahanya. Dia melakukan pinjaman berhutang atau berhutang, beli peralatan kerja dengan cara hutang. Anggap harga peralatan kerja itu 3 miliar. Dibagi menjadi cicilan setiap tahun, dia bagi 10 tahun 300 juta per tahun. Yang cicilannya inilah yang akan mengurangi harta perniagaannya yang terkena zakat dan harta di tangannya. Bisa dipahami kan? Bisa, akhi? Nah, Ustaz.
Ya 300 juta, dilihat barang dagangannya ada berapa. Dia tadi untuk barang alat produksi memperbaharui kapasitas produksinya selama ini umpamanya minyak kelapa cuma ya cukup lah untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi ingin dikembangkan tambah satu mesin lagi yang lebih besar. Kalau biasanya per hari menghasilkan minyak yang bisa didapatkan sekitar 100.000 liter, sekarang ingin 1 juta liter. Untuk membeli itu mesinnya dia berhutang. Maka utangnya dibagi tadi menjadi 10 berarti 300 juta ya. Ya. 300 juta ini dilihat sekarang minyak yang ada, kelapa yang ada, barang dagangan, ditambah harta zakat yang lain, uang. Itu yang akan terkurangi dari zakat, dari hutang. Adapun sisanya yang 2,7 miliar itu tidak akan mengurangi seluruhnya. Kalau ada sisanya terkena zakat. Bama tadi 300 juta. Minyak, kopra yang ada juga, kemudian minyak sedang diolah, minyak jadi, piutang, tambah uang tunai, itu ada umpamanya 500. Berarti zakat berapa dikeluarkannya? Fadli? Akhi Fadli. Halo, ya Ustaz. Berapa berarti zakat yang dikeluarkannya? Tadi agak terputus Ustaz. Yang terputus Ana ulangi. Jadi dalam contoh, dia ingin mengembangkan produksinya sudah ada 100 liter per hari. Enggak umpamanya 100 liter per hari dari kopra yang ada diolah jadi minyak kelapa, minyak goreng kelapa. Sekarang dia ingin naikin produksinya menjadi 1.000 liter. Dia beli mesin lebih besar lagi sehingga hutangnya 3 miliar untuk beli mesin. Ya. Sebetulnya dengan hasil 100 liter per hari itu untuk memenuhi kebutuhan pokok dia udah cukup. Ya, tapi ya namanya orang tuh sifat manusia ingin mengembangkan usahanya. Dan dia beli mesin tadi melalui bank syariah dengan cara cicil. Ya. Seharga 3 miliar setiap tahun selama 10 tahun. Berarti 1 tahunnya berapa? 300. Utangnya 300. 300. Ya, di tahun pertama ketika jatuh haul zakat, apa yang harus dilakukan sekarang? Ya. Yang 9 tidak jatuh tempo. Yang 300 juta, yang 9 bulan, 9 tahun tidak. Yang tahun ini 300 juta itu tempo pembayaran. Jelas? Maka dia dilihat kopranya ada sekian 100 juta, sekian puluh juta, dilihat minyak goreng yang sudah siap jual ada sekian, dilihat uang kas ada sekian, dilihat piutang lancar ada sekian di perusahaan yang satunya. Ya. Semuanya ternyata ada 400 juta. Berarti berapa zakatnya dia? Dari sisanya dari 400 dikurang 300 juta dulu, sisa 100 juta itu yang kena zakat. Iya, berarti zakatnya cuma dari 300 juta, dari 100 juta itu 2,5 juta. Harusnya 400 juta kali berapa tadi? Kali 2,5 adalah 110 juta. Tapi tidak, karena sudah dikurangi oleh hutangnya. Kalau umpamanya
utangnya tadi dengan harta zakatnya yang terkena zakat di perusahaan yang pertama tadi imbang atau lebih besar, otomatis tidak ada kewajiban zakat. Jelas? Nah, Ustaz. Lanjut. Al-mas'alah ats-tsalitsah ta'thir ad-duyun al-iskaniyah al-mu'ajjalah fi bulughi an-nisab. Permasalahan ketiga, pengaruh hutang properti yang belum jatuh tempo terhadap tercapainya nisab. لا تختلف هذه المسألة كثيرا عن سابقتها وإنما أفردت الحديث لأهميتها وعموم البلوى بها ولأن كثيرا من الديون الإسكانية لتلبية الحاجة الضرورية المتمثلة في إيجاد مسكن للمستدين مع وجود بعض تلك الديون لأغراض استثمارية ولذا فإن تأثير الديون الإسكانية المؤجلة في بلوغ النصاب لا يخلو من أحوال. Masalah ini tidak jauh berbeda dari masalah yang sebelumnya, melainkan Sebelumnya apa? Hutang investasi, Ustaz, maksudnya. Iya, untuk investasi. Masalah ini tidak jauh berbeda dari masalah sebelumnya, yaitu hutang investasi, melainkan dipilih karena pentingnya masalah ini dan keumuman orang-orang yang mengalaminya. Tidak bisa dihindari. Dan Iya, karena banyaknya... artinya kata penulis, ini masalahnya hampir sama aja. Cuman sengaja saya pisah sendiri, karena kasusnya banyak terjadi. Orang beli rumah dengan cara berhutang. Dan karena banyaknya hutang-hutang properti untuk memenuhi kebutuhan daruriyah, kebutuhan pokok, untuk kebutuhan tempat tinggal bagi orang yang berhutang. Dengan kondisi ada beberapa di antara hutang-hutang tersebut untuk tujuan investasi. Oleh karena itu, pengaruh hutang properti yang belum jatuh tempo dalam tercapainya nisab tidak keluar dari beberapa kondisi berikut. Al-halatul ula an takuna ad-duyun al-iskaniyah li bina'i baitin yaskunuhu al-mustadin bila israf wa yakunu ad-dain muqassatan fayunqis al-qist as-sanawi min al-amwal az-zakawiyah allati fi yadihi wa yuzakki ma baqiya in balagha nisaban wa bidzalika yatabayyan anna li hadhihi ad-duyun atharan fi an-nisab wa qad yastaghriq ad-duyun al-hal an-nisab أو ينقص المال الزكوي عن بلوغ النصاب فتسقط الزكاة عنه. Kondisi yang pertama yaitu hutang properti untuk membangun rumah yang ditempati oleh orang yang berhutang tersebut dengan tidak berlebih-lebihan. Iya, tidak berlebihan tergantung ya. Kalau tidak berlebihan di negara Saudi dengan tidak berlebihan Indonesia itu beda. Di sana tidak berlebihan, di sini mungkin berlebihan. Atau di sini berlebihan, di sana tidak. Ya, beda harga tanah, harga di kota Riyadh tanah itu sangat mahal, apalagi di kota Mekah, Madinah. Kalau di Indonesia, alhamdulillah tanah masih murah. Paling hanya di Jakarta doang yang mahal. Ya. Dan hutang itu dibayar dengan diangsur, maka angsuran tahunan mengurangi harta zakat yang ada di tangannya. Dan ia membayar zakat dari apa yang tersisa dari hartanya Kalau jika dia berlebihan seperti bangun ke lantai 2. Ada lantai 1 sudah memenuhi kebutuhan mereka. Ini tidak mengurangi nisab zakat. Bisa dipahami? Namanya ada kasus
mustahik mengajukan dia sedang bangun lantai 2, dan tanyakan berapa anaknya. Dan di bawah lantainya sudah 3. Anaknya umpamanya ada sudah nikah 1. Ya mungkin betul 4 lantai. Karena nikah berarti 1 kamar, dan 2 kamar untuk gabung anak laki-laki, dan 1 kamar lagi gabung anak perempuan, ada 2 atau 3. Ya. Tapi kalau tidak ada yang nikah, cukuplah 3 kamar, 1 untuk orang tua, 1 untuk anak laki-laki, 1 untuk anak perempuan. Dia mau bikin lantai ke atas. Ini berarti israf namanya. Ya, ini namanya israf. Tidak bisa mengurangi zakatnya. Dan dengan begitu menjadi jelas bahwa pada hutang-hutang tersebut terdapat pengaruh terhadap nisab. Maka terkadang hutang yang jatuh tempo menghabiskan nisab atau mengurangi harta zakat dari mencapainya nisab sehingga gugur kewajiban zakat darinya. Ya, jelas. ويمكن تطبيق هذه الصورة على القروض الإسكانية الحكومية حيث تعطي بعض الدول كالمملكة العربية السعودية قرضا لمواطنيها بما يقارب 300 ألف ريال ويكون سداده مقسطا على 25 سنة تقريبا. ولو قيل بتأثير الديون المؤجل في مال المدين الزكوي لسقطت الزكاة عن كثير من الناس ولحق بالفقراء مشقة وعنت. Gambaran ini dapat diterapkan pada pinjaman properti pemerintah, di mana beberapa negara seperti Kerajaan Arab Saudi memberikan pinjaman kepada penduduknya sekitar 300.000 real dan pelunasannya diangsur selama 300.000 real itu sekitar 1 miliar ya. Pinjaman 1 miliar. Setiap warga negara bisa. Karena warga negara mereka nggak terlalu banyak. Sekitar 27 juta. 27 juta kali 1 miliar lumayan juga ya. 27 triliun atau 27.000 triliun. Ya. Dan pelunasannya diangsur selama kurang lebih 25 tahun. Dan jika dikatakan bahwa hutang yang belum jatuh tempo berpengaruh pada harta zakat, maka akan gugur kewajiban zakat dari mayoritas orang dan akan berdampak pada fuqara, berbagai kesulitan dan penderitaan. Ya, sama seperti tadi. Itu sebesar tahun itu yang mengurangi zakat. Dia berhutang tidak non-ribawi tentunya untuk membuat rumah atau beli rumah. Sebesar itu utangnya umpamanya sampai 100 juta, anggaplah kecil ke Indonesia 100 juta umpamanya. Utang beli rumah 100 juta. Rumah BTN ada 100 masih 300. Nah, anggap 300 lah utang BTN. Bank untuk properti khusus yang di properti. Dan itu rumah pertama. Kemudian ya BTN kan nggak israf itu kan ya. BTN israf kah BTN? Enggak kan. Sesuai dengan kebutuhan. Ya, bahkan kurang dari kebutuhan. Seperti itu. Maka hutangnya 5 tahun yang 100 juta tadi, 5 tahun dibagi 5 tahun. Yang mengurangi zakat hanya setahun pertama 20 juta. Kalau dia punya harta yang lain yang terkena zakat hanya 20 juta berkurang, bukan 100 jutanya. Jelas?
نعم أستاذ. Lanjut, akhi. الحالة الثانية أن تكون الديون الإسكانية المؤجلة لبناء بيت يزيد عن حاجته أو فيه إسراف وتبذير، فإن هذا الدين يجعل في مقابل القسم الزائد عن حاجته من الإقار، فإن استغرق الدين ما زاد من الإقار السكني ولم يفضل الدين على الإقار، فإنه يزكي ما بيده من أموال زكوية ولا يتأثر نصابها بالدين، وإن فضل الدين على الإقار وإن فضل الدين وإن فضل الدين على الإقار عقار ya. فينقص القسط الحال في سنة الدين من أمواله الزكوية، ويزكي ما بقي إن بلغ malahu nisaban. Kondisi yang kedua yaitu hutang properti yang belum jatuh tempo untuk membangun rumah yang melebihi kebutuhannya atau berlebihan dan tabdzir. Maka hutang ini dianggap atau dijadikan sebagai pengganti dari bagian yang lebih dari kebutuhan pada bangunannya. Muqabil al-qism zaid min hajatihi min al-aqar. Hutang itu dijadikan kelebihan dari kebutuhan rumahnya, umpamanya sebetulnya cukup dengan BTS 100 juta tadi. Dia ambil atau dia bangun rumah yang agak sedikit mewah dengan harga 300 juta. Nah, berarti yang dijadikan adalah yang hanya 100 jutanya saja. Yang kelebihannya tadi tetap tidak akan mengurangi, tidak berdampak. Jelas? Nah. Fa ini istaghraqad dainu. Lanjut. Maka jika hutang tersebut menghabiskan lebih dari kelebihan bangunan yang ia tinggali dan hutang tersebut tidak melebihi nilai bangunan, maka ia membayarkan zakat dari harta yang ada di tangannya dari harta yang terkena zakat dan tidak berpengaruh terhadap nisabnya disebabkan hutang tersebut. Iya. Dan jika ini lanjut terus sampai selesai ya. Dan jika hutang melebihi nilai bangunan, maka angsuran yang jatuh tempo mengurangi harta yang terkena zakat pada hutang tahun tersebut, dan ia membayarkan zakat apa yang tersisa dari hartanya jika mencapai nisab. Ya. Maka caranya adalah tadi selisihnya berapa? Tadi 200 kan ya? Ya atau tidak? Ya, Ustaz. Kebutuhannya cukup dengan 100. Tapi dia ingin umpamanya ada tamannya, kemudian ada lantai 2-nya, ya enak ada lantai 2 kalau pagi-pagi, malam-malam. Pokoknya lebih dari kebutuhannya. Ya. Itu selisihnya sekitar 200. Ya. Maka yang akan mengurangi itu yang hanya utang 100 itu. Lebih berkurangnya ya bisa jadi tidak berzakat kalau sama. Kalau utang dibayar tidak ada zakat juga. Kalau kurang ya ya ada sisanya sampai nisab dan itu kenakan zakat. Berarti itu tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi nisab zakat. Kelebihannya itu. Lanjut. الحالة الثالثة أن تكون الديون الإسكانية المؤجلة لغرض استثماري كأن يقترض مالا لبناء وحدات سكنية لبيعها أو تأجيرها والاسترباح منها، فإن الدين الإسكاني في هذه الحال استثماري، وينطبق
عليه ما تقدم في القسم الثالث من المسألة السابقة، فينقص قسط الدين الحال من قيمة الوحدات السكنية، ولا ينقص مما بيده من أموال زكوية إلا إذا استغرق الأصول الثابتة أي الوحدات السكنية. أما الأقساط المؤجلة من الدين فلا تؤثر بنصاب المال الزكوي لما تقدم ترجيحه. وبنحو ذلك صدرت فتوى الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة، ونص المقصود منها الديون الإسكانية وما شابهها من الديون التي تمول أصلا ثابتا لا يخضع للزكاة، ويسدد على أقساط طويلة الأجل، يسقط من وعاء الزكاة ما يقابل القسط السنوي المطلوب دفعه فقط، إذا لم تكن له أموال أخرى يسدده منها. Kondisi yang ketiga yaitu hutang properti yang belum jatuh tempo yang bertujuan untuk investasi. Berarti Ya, meminjam uang. kalau tadi hutang properti untuk dipakai dan melebihi kebutuhan. Ya, kalau yang ini bukan hutang properti untuk dipakai, hutang properti untuk bisnis. Jelas? Ya, Untuk bisnis. Contohnya? seperti meminjam uang untuk membangun beberapa unit tempat tinggal untuk dijual atau disewakan dan mengambil keuntungan darinya. Ya, dia jual beli properti. Ya, dia beli, dia jual. Bukan dia beli, dia bangun. Dia beli, dia jual. Dia beli, dia sewakan. Ini kan berarti untuk bisnis. Maka bagaimana hutang tersebut caranya? Maka hutang properti pada kondisi ini adalah bentuk investasi. Maka diterapkan pada kondisi ini apa yang telah dijelaskan pada bagian ketiga dari permasalahan sebelumnya. Ya, Maka apa yang bagian ketiga itu? Itu hutang investasi yang jika hutang-hutang tersebut untuk membiayai aktivitas bisnis yang melebihi kebutuhan pokoknya. Ya, itu. Lihat, apakah kebutuhan pokoknya selama ini sudah tertutupi, hanya ini sekedar untuk menambah pemasukan, memperkaya diri, atau belum. Ya, kalau umpamanya kasusnya belum, ya berarti ini akan memotong. Kalau kasusnya sudah terpenuhi, ini hanya ingin memperluas bisnisnya dia. Ya, maka yang dipotong yang mana? Maka hutang yang jatuh tempo mengurangi dari nilai unit tempat tinggal tersebut dan tidak mengurangi harta yang ada di tangannya dan tidak mengurangi harta yang ada di tangannya kecuali jika menghabiskan nilai aset tetap, yaitu tempat tinggal tersebut, unit tempat tinggal tersebut. Adapun angsuran yang belum jatuh tempo, maka tidak mempengaruhi nisab harta yang terkena zakat dengan sebab apa yang telah dirajikan sebelumnya. Ya, maka tidak berapa jumlah hutangnya tadi. Bila umpamanya masih dibandingkan dengan aset hutangnya, yaitu rukonya tadi, atau dia bikin kos-kosan tadi, ya kalau sama ya udah, harta yang lain tetap terkena zakat. Kalau lebih besar, nah selisihnya itu bisa
mengurangi zakat. Kalau lebih kecil tidak mempengaruhi. Ya, begitu kan ya? Afwan Ustaz, mungkin Ana izin bertanya Ustaz, Ana kurang jelas maksud dari redaksi payung kes Al-Qis ad-Dain al-Hal min qimati al-Wahdat as-Sakaniyah itu kondisinya bagaimana Ustaz? Umpamanya tadi dia utang sebanyak 3 miliar. Kalau tadi kan juga beli mesin produksi yang kedua kan ya. Ya, kan ini kan sifatnya istismari. Dilihat apakah dia sudah punya kontrakan juga, sudah punya ruko juga, tapi kurang untuk biaya hidupnya. Nah, itu beda perlakuannya dengan kalau berlebih. Kalau berlebih, ya sebetulnya yang kontrakan yang ada cukup sih untuk biaya harian, tapi ingin dapat masukan lebih. Hingga dia beli perumahan dengan cara istisna melalui bank syariah atau properti syariah, ya, dan ada hutang berarti. Jelas? Nah, Ya. Maka hutangnya dibagi berapa tahun? Umpamanya 5 tahun. Anggap 10 tahun kalau gambaran tadi. Dia berutang 3 miliar untuk bikin kos-kosan, ada umpamanya berapa unit? Ada umpamanya 10 unit. Ya. Atau anggap 20 unit. Satu unitnya 150 juta. Itu 3 miliar dia wajib melunasi selama 10 tahun. Berarti kewajibannya yang ada adalah 300 juta. Kan begitu tadi kan ya? ya. Ya. Maka yang 300 juta ini saat itu mengurangi nilai barang yang dibeli dan harta yang ada di tangannya. Namanya harga rumah tadi, kalau pokoknya itu kan dia beli tentu bank udah untung kan ya. Kalau pokoknya anggaplah umpamanya 2,5 miliar. Ya, kalau pokoknya. Berarti kan tadi 300 juta per tahun yang harus dia bayar. Ya. 300 juta ini mengurangi berapa tadi dia? 2,5. 2,5 tadi. Sisanya uangnya kalau masih lebih dari itu, ya kalau dipotong 300 juta tadi masih ada uangnya. Aset terkena zakatnya, maka tetap dikeluarkan zakatnya. Itu dia maksudnya cicilan yang temponya 1 tahun dan rentang tahun pertama itu mengurangi nilai unit perumahan yang dia beli tadi untuk dijual. Seperti tadi mengurangi nilai pabrik yang untuk dia bangun sama investasi ya. Lanjutkan Ustaz. Oleh karena itu diterbitkanlah fatwa simposium yang pertama tentang masalah zakat kontemporer, dan redaksinya berupa hutang-hutang properti dan hutang sejenisnya dari hutang yang dibiayai dari aset tetap yang tidak terkena zakat dan dibayar dengan angsuran. Tetap kan tidak terkena zakat. Lanjut, tapi dari hutang yang dibayar dari aset tetap yang tidak terkena zakat dan dibayar dengan angsuran jangka panjang, gugur dari zakat sejumlah dari angsuran zakat. Ya. dari zakat sejumlah angsuran tahunan yang harus dibayarkan saja.
jika dia tidak memiliki harta lain untuk melunasinya. Ya, seperti itu. Ya, Eh, silakan teman-teman ada yang bertanya. Pak Fred, silakan. Baik. Ya, Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Pak Abdullah Safi'i. Silakan untuk live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya untuk emas yang sudah mencapai nisab, Ustaz, dan dia kondisinya setiap tahunnya Ustaz tidak bertambah dan tidak berkurang, apakah harus dikeluarkan zakatnya setiap tahun, Ustaz? Syukuran, Ustaz. Emasnya apa sih? Dan punya laki atau istri? Punya istrinya, Ustaz. Emasnya apa? Jenis perhiasan atau lantakan? Oh, ini, Ustaz, emas logam mulia, Ustaz. Antam seperti itu, Ustaz. Ya, kalau lantakan ada zakatnya. Gimana, Ustaz? Afwan, Ustaz? Kalau emas lantakan, itu ada zakatnya walaupun milik perempuan. Karena nggak bakal dipakai itu. Nggak ada orang naruh emas lantakan di lehernya, nggak ada. Ya, maka tetap ada zakatnya. Berarti setiap tahun, Ustaz, ya, dikeluarkan terus. Misalnya, Ustaz, dia memiliki 90 gram, Ustaz, berarti setiap tahunnya dikeluarkan 2,5%-nya dari 90 gram tersebut, Ustaz, ya. Kalau dia keluarkan, diambilnya umpamanya pecahan 90 gram kali bagi 40 berapa? 2,2 kan ya? Ya. Itu ya. 2,2 kan? 2,2. 2,2 ada diambilnya umpamanya pecahan 2 gram dengan 0,122 keping. Ya, diberikannya kepada para mustahik. Berkurang berarti tahun depan jadi 97 lagi. Jadi berapa tadi? 90? Jadi 88. 88. Saja. Kalau dia keluarkan dari rupiahnya, ya, berarti emasnya kan tetap. Terus terkena zakat lah. Berarti kalau dikeluarkan dengan rupiah, berarti terus kena zakat saja. Kalau dikeluarkan dengan emasnya itu, setiap tahun itu berkurang saja. Berkurang emasnya. Kalau rupiahnya yang nambah juga sama, rupiah juga digabung dengan emas. Baik. Syukuran, Ustaz. Paham, Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, berikutnya dari Umu Abdurrahman. Silakan untuk live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Ustadz, bagaimana jika ketika mengeluarkan harta, itu niatnya ragu-ragu antara untuk sodakoh atau untuk zakat mal. Ragu-ragunya itu karena zakat malnya haulnya masih 2 pekan ke depan, sementara mustahik ini sangat memerlukan harta tersebut saat ini, begitu, Ustadz. Apa bisa menjadi pengurang zakat? Sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi, Ustadz. Kalau sudah terjadi, jatuhnya sedekah. Berarti dikeluarkan lagi zakat malnya, Ustadz. Ya. Kenapa? Syukur. Karena yang ragu-ragu nggak bisa jadi niat ragu-ragu. Ya, niat itu harus azam, tekad, bulat. Ya. Dan yang wajib tidak bisa dengan ragu-ragu. Kalau yang sunnah masih bisa. Ragu antara sholat zuhur dengan sholat qobliyah. Dengan qobliyah zuhur. Ya, kayaknya imam udah sholat atau belum ya? Ragu-ragu dia. Ya. Ternyata setelah dia salam, emang orang udah pada sholat. Udah, saya niatin aja. Dia sholatnya zuhur. Anggap kok inilah qobliyah ini, qobliyah subuh. Karena kalau zuhur 4, jarang-jarang orang yang sholat qobliyah zuhur 4. Dia sholat masuk ke masjid. Ragu orang apakah sudah sholat subuh berjamaah atau belum. Ya. Lalu dia pun niatnya ragu antara sholat subuh dengan sholat qobliyah.
atau tahiyatul masjid, salat sunnah fajar. Ya, maka ternyata tunggu-tunggu atau ketemu orang nanya, udah sholat bang? Udah, kata dia. Oh ya udah, saya udah juga. Itu tidak sah. Terhitungnya yang paling rendah yaitu yang sunnah. Sholat lagi dia. Cuman kalau masalah zakat tadi, harusnya tidak perlu ragu. Niatkan aja zakat walaupun maju. Zakat maju tidak ada masalah, Ibu. Ya, Ustaz. Ya. Niatkan zakat, tahun pun maju, bahkan Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi, itu Rasulullah pernah minta kepada dia zakat untuk 2-3 tahun. Karena negara butuh biaya. Karena ada hak fisabilillah di situ. Seperti tadi, kalau Anda ingin bantu saudara, umpamanya sedang berat sekali dan angkanya besar. Kalau mau sedekah, Anda sudah sedekah. Ya, maka boleh Anda keluarkan zakat untuk 3 tahun Anda. Ya, zakat biasanya biaya besar, umpamanya dia harus berobat, tidak di-cover jenis penyakitnya oleh BPJS, umpamanya. Terus ini penyakitnya pun kalau cepat diambil tindakan seperti stroke umpamanya, cepat diambil tindakan, insya Allah bisa tertolong. Kalau terlambat mungkin fatal, bisa nyawa mungkin hilang. Ya, Anda katakan kalau udah masuk rumah sakit aja, saya yang bayarin dari zakat saya, atau niatnya saya yang bayarin dan niatkan dari zakat sebanyak 3 tahun zakat Anda. Perkiraan berapa Pak? 30. Ternyata angkanya 40. Anda keluarkan 40, Anda niatkan zakat, dan niatnya zakatnya 40 zakatnya. Ternyata zakat Anda ke depan setahun cuma 10. Berarti Anda punya tabungan zakat sebanyak 4 tahun. Jelas? Jelas Ustadz, jazakallah khair. Tapi yang sudah terjadi, ya ulang zakatnya lagi. Nah, Ustadz. Ya apa-apa, bagus. Makin banyak pahala. Dapat pahala sunnah, dapat pahala wajib juga. Bagus semua. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan, Ustaz. Baik, berikutnya pertanyaan dari Bapak Zain. Dipersilakan untuk live, Bapak Zain. Ya, terima kasih, Aki. Aki, saya punya 2 pertanyaan. Saya boleh tanya dua-duanya ya? Silakan, boleh. Ya, ya Ustadz, saya mau tanya yang pertama tentang zakat perniagaan. Yang saya lihat dari ceramah-ceramah Ustadz ini, kan yang dibahas itu kalau ada stok, sedangkan bisnis saya ini sistemnya pre-order, jadi nggak ada stok, modal saya menyediakan saat pre-order berarti ada bahan baku, enggak juga? Nggak juga. Saya tahu barangnya apa aja yang harus dibuat, jadi begitu customer sudah transfer, saya buatkan barangnya, seperti itu Ustaz. Ya, kalau jatuh tempo zakat setelah Anda beli barang. Setelah saya beli barang itu berarti umpamanya Anda dapat order hari ini. Besok jatuh zakat Anda. Haul zakat Anda. Dan besok kan Anda beli barang. Iya, berarti ketika Anda menghitung, Anda ada barang dong? Iya, iya betul Ustaz. Tapi kan kalau mencapai nisab ya dalam sehari itu ya, atau akumulasi Ustaz? Dia tadi zakat itu dihitung kalau umpamanya besok Anda haul itu dari mana datang haulnya? Haul itu kan artinya tahun. Iya. Berarti sudah start tahun lalu di 2 Ramadan. Iya. Ya, di 2 Ramadan tahun lalu Anda punya uang, punya
barang dagang senilai lebih nisab. Tapi itu baru dapat, umpamanya baru dapat hari 2 Ramadan itu. 2 Ramadan umpamanya ya, sebelum-sebelumnya ada juga uang tapi nggak cukup-cukup. Saya memang Umpamanya dulu, ini saya cerita umpamanya. Ya, baik Ustaz. Ya, maka ketika di 2 Ramadan, alhamdulillah uang sudah sampai nisab. Jelas? Ya. Dengan ada juga barang dagangan dihitung juga lebih nisab. Berarti tempo zakat Anda 2 Ramadan. Ya. Sampai 2 Ramadan kemarin, sampai 2 Ramadan ini, saldo Anda uang dan barang dagang tidak pernah di bawah nisab. Ya. Maka di 2 Ramadan ini Anda berzakat. Ada barang, ada uang juga. Baik. Ya. Kalau pernah turun dari nisab, umpamanya masa start, tidak ada penjualan, tidak ada pre-order, kemudian uang kepakai terus, uang kurang dari nisab juga, barang dagangan kosong, tinggal uang lagi 80, nisab kan 85 umpamanya, kalau emas 1 juta, kalau 80 gram emas. Ya. 80 di bulan di 1 bulan. Ketika 80 ketika itu berubah haul lagi. Startnya ini berubah lagi. Umpamanya dalam 2 hari, seminggu nggak juga bertambah-tambah, makin berkurang terus. Sampai 1 bulan, alhamdulillah bertambah lagi sampai nisab lagi. Berarti kalau tadi itu di Ramadan, sekarang berubah. Mungkin di Muharram ketika itu naik lagi 1 nisab. Berarti Muharram tahun depan Anda berzakat. Dia tidak pernah berkurang dari nisab selama 1 tahun itu tadi. Jelas Pak Zain? Jelas, baik Ustadz. Untuk pertanyaan kedua boleh ya Ustadz ya? Silakan. Ya, jadi saya kan ada lagi produk lain, tapi saya jualnya di Shopee, Ustadz. Jadi sistemnya kalau di Shopee kan customer bayar dulu ke Shopee, lalu saya kirim barangnya setelah ada verifikasi dari Shopee. Lalu dana yang dibayarkan customer akan cair ke saldo penjualan saya sekitar 2-10 hari setelah dikirim. Artinya modal saya akan banyak mengendap ditahan di Shopee sampai pesanan diterima sama customer. Semakin banyak penjualan saya akan semakin banyak pula modal yang tertahan di Shopee dan sangat menyulitkan untuk saya nih sebagai pedagang. Lalu Shopee menawarkan untuk menggunakan dana cepat yang akan dicairkan setelah barang dikirim dari ekspedisi, dan ini menjadi solusi bagi saya sebagai pedagang di Shopee. Nah, permasalahannya Shopee mengenakan biaya penanganan sebesar 0,08% per harinya sampai barang diterima sama customer. Lalu uang saya yang ditahan. Sebentar. Ya. 0,8 penanganan apa? Itu kan uang Anda. Iya, Ustaz. 0,08. Artinya uang Anda dipinjamkan ke Anda. Itu kan Ya. orang sudah bayar, cuma dipegangnya. Ya. Dipinjamkan ke Anda juga harus bayar bunga. Iya. Kan gitu kan ya, logikanya. Benar. Ya. Itu dianggap solusi itu. Ya, menurut saya sih enggak, Ustaz. Makanya saya mau nanya, itu masuknya ke riba ya berarti? Riba sih enggak, karena Anda enggak minjam uang dia, itu uang Anda. Iya. Ini juga sih, Ustaz. Jadi hukumnya gimana, Ustaz? Sebentar. Kalau itu adalah fisik uang Anda, tidak riba. Tapi kalau itu adalah dalam dalam tanggungannya dia, diambilnya dari uang dia yang mana aja. Itu berarti pinjamin, bukan mengembalikan uang Anda. 0,08% ini dikeluarkan dari uang saya, Ustaz? Dari uang Anda ya. Kalau dari uang Anda, berarti tidak ada riba namanya. Cuman dia dapat untung aja. Oh gitu. Anda pakai uang Anda sendiri, Anda harus bayar ke dia. Iya, iya juga. Iya, Ustaz. Tapi lebih baik Anda katakan, ya udah nggak ada saya
tidak ditalang-talangin. Saya terima uang saya kasih kamu fee sekian. Baiknya Dan begitu ya. bila, iya jelas. Hmm. Dan bila terjadi nanti segala macam, ya saya taruh deposit, ya umpamanya agunan, umpamanya barang atau surat berharga, sertifikat rumah atau apa, sebagai jaminan saya akan bertanggung jawab bila ada ya, pihak yang komplain dari konsumen. Cukup jelas sih. Cukup jelas Ustaz. Terima kasih banyak. Allah ya. Silakan yang lain. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, Pak Zain, mohon dipastikan kembali ketentuan di SOP tersebut, Insya Allah. Dan kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Ayesha, dipersilakan untuk live. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan kasiran Ustadz. Izin bertanya Ustadz, tadi terkait investasi ya Ustadz ya. Alhamdulillah saya pernah berinvestasi tanah Ustadz. Tanah itu saya beli sekitar 6 tahun yang lalu. Posisinya tapi KPR Ustadz. Jadi waktu itu KPR dengan developernya memang masih belum plus rumah gitu ya. Jadi kami hanya beli tanah. Nah, nilainya sekitar 400 jutaan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana perhitungan zakatnya ya Ustadz? Apakah itu wajib zakat atau seperti apa? Karena KPR-nya masih berlangsung ya, kurang lebih 10 tahunan Ustadz. Posisi tanahnya nggak digunakan, masih belum dibangun Ustadz, masih belum ada bangunan, masih belum diberdayakan misalnya untuk ladang, kebun atau lain sebagainya, masih belum apa-apain Ustadz. Ya, sama dengan kasus tadi. Apakah Ibu beli tanah ini melebihi dari kebutuhan Ibu? Artinya dengan tanah yang sudah ada, itu sudah terpenuhi kebutuhan pokok hidup, tempat tinggal udah, kemudian biaya hidup hari-harian juga udah dapat dari situ juga, ya, atau tidak? Dia zakatnya tidak ada. Ibu kan tidak mau jual tanah kan ya? Enggak dijual Ustadz. Zakatnya tidak ada, cuman apakah mengurangi, yang tadi itu tidak ada zakatnya, tapi mengurangi zakat atau tidak? Ibu ada dana simpanan sampai nisab enggak? Kalau dihitung tabungan sih belum nyampe nisab Ustadz. Iya, nggak apa-apa kalau gitu, tidak ada zakat. Tidak ada zakat. Tapi kalau misalnya kan saya ada penghasilan bulanan ya Ustadz ya. Ada penghasilan bulanan dari gaji. Nah, gaji saya kan dipotong untuk bayar KPR tanah ya. Nah, sisanya dari gaji saya tetap dihitungkan nisabnya ya Ustadz ya. Kalau mencapai nisab berarti saya... Kalau mencapai nisab. Tapi kalau tidak berarti tidak wajib zakat gitu ya Ustadz ya? Tidak. Oh iya. Oke, makasih Ustadz. Ya. Jazakallah. Allah baik. Baik, insyaallah. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, ini insyaallah pertanyaan terakhir. Kita tersisa 2 menit. Dari Ibu Sofi, silakan untuk live Ibu Sofi. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Afwan Ustadz, izin bertanya. Jadi uang di tabungan itu udah mencapai nisab dan haulnya itu Ramadan tahun ini. Baru tahun ini atau sudah 1 tahun berlalu? Sudah 1 tahun berlalu. Berarti tahun lalu sudah nisab. Udah. Nah, sekarang masih nisab juga. Iya. Terus pertanyaan? Ini orang tua kemarin itu sempat menyampaikan ingin beli sawah. Terus?
Nah, itu sebenarnya uangnya dialokasiin buat beli sawah. Cuman karena sampai sekarang masih belum kebeli karena belum ketemu yang pas, itu tetap harus mengeluarkan zakat malnya, Ustadz. Betul, Ibu, dikeluarkan zakat malnya. Dan insya Allah tidak akan berkurang hartanya, Ibu. Kan zakat itu menambah harta, kata Allah dan kata Nabi. Oh, iya, Ustadz. Ya. Syukran Ustadz jawabannya. Jazakallahu khairan. Baik. Insyaallah. Barakallahu fiik. Baik, waktu sudah habis Ustadz. Jazakallahu khairan atas waktu dan kesempatan. Silakan untuk dapat ditutup Ustadz. Ikhwani wa akhwati fillah. Ya. Mempelajari detail ini sangat penting bagi kita, apalagi teman-teman yang di lembaga zakat, sehingga bisa melihat mana yang boleh ditarik zakat, mana yang tidak, dan mana yang hutang menjadikan dia mustahik dan tidak. Itu kaidahnya tadi adalah yang apakah itu di bawah atau di atas kebutuhan pokoknya. Sehingga berdampak kepada kena zakat atau tidak, berdampak juga mustahik zakat atau tidak. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam taufiq. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para peserta sekalian, demikian untuk pertemuan ke-9 ini. Alhamdulillah telah dapat dilaksanakan. Dan kami informasikan bahwa untuk link presensi dan kuesioner dapat diakses di WhatsApp group yang sudah dibentuk oleh panitia. Silakan untuk dapat diisi. Dengan demikian, insya Allah informasi berikutnya akan kami sampaikan di WhatsApp group tersebut juga. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.